Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi puisi. Pengertian puisi secara etimologis berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu poetis, yang artinya pembangun, pembentuk, pembuat. Nah, dalam bahasa Latin dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, atau menyair. Perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menjadi menyempit, menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut cara tertentu dan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Lalu, menurut para ahli bahwa Caille mengemukakan bahwa puisi lama adalah puisi yang terikat dan berbagai aturan, baik dari segi substansi maupun dari sistematika penulisan. Lalu, puisi modern. Nah, puisi modern ini adalah puisi yang tidak terikat sama sekali dengan aturan-aturan yang ada pada puisi lama. Puisi ini mulai terlihat dengan adanya pujangga-pujangga baru, mulai terkenal pada tahun 1945. Saat itu, pelopornya adalah Chairil Anwar, yaitu dengan lahirnya puisi modern ini. Lalu, kita masuk ke dalam unsur intrinsik puisi. Nah, unsur intrinsik puisi terbagi menjadi 9. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan puisi. Lalu yang kedua adalah rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang. Nah, lalu yang kedua adalah rasa. Rasa yaitu sikap terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, psikologi penyair, misalnya seperti latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, dan kelas sosial, kedudukan alam dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema, rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan mengurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca, memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh atau rendah dalam rendah pembaca, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu amanat. Amanat yaitu tujuan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Jadi semua puisi itu ada amanat. Nah, amanat yang dimaksud di sini yaitu pesan moral atau nilai yang terkandung dalam jenis puisi tersebut. Lalu yang kelima ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri. Yang bahasa dalam puisi biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasa sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi atau metafora atau eufemisme. Bahkan tak jarang yang menggunakan majas ironi, yaitu majas sindiran. Jadi seperti bunga bagaikan matahari. Nah, itu termasuk dalam gaya bahasa yang termasuk dalam majas personifikasi, yaitu berlebihan. Jadi, gaya bahasa yaitu cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Lalu, yang keenam, ada rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di tiap akhir larik atau baris, namun juga dapat berada di antara tiap kata dan dalam baris.
Yang ketujuh yaitu tipografi. Nah, tipografi yaitu bentuk penulisan puisi secara umum. Sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Jadi penulisan puisi itu ada banyak macam-macamnya, seperti penulisannya dalam bentuk seperti menyerupai apel, ataupun penulisannya dalam bentuk zigzag. Tetapi banyak ditemukan yaitu dalam bentuk baris. Yang kedelapan ada imaji. Nah, imaji yaitu penyair sering menciptakan atau pengimajian atau pencitraan puisi. Dalam pengimajiannya berupa kata-kata yang memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair, karena mengunggah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang kesembilan yaitu kata konkret, yaitu adanya keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau lebih jelas. Nah, itu adalah unsur intrinsik puisi. Sekarang kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik puisi. Nah, unsur ekstrinsik puisi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada unsur sosial, ada unsur biografi, dan ada unsur nilai. Nah, unsur biografi yaitu adalah latar belakang penulis atau pengarang. Misalkan latar belakang pengarang itu dalam keadaan miskin, lalu ia menulis puisi dalam keadaan yang sedih, maka ikut tersentuh kepada para pembacanya. Nah, jadi maksud dari unsur biografi seperti itu. Jadi menurut latar belakangnya. Yang ketiga yaitu yang kedua ada unsur sosial. Misalkan unsur sosial ini berkaitan dengan masyarakat. Misalkan dibuat ketika masa Orde Baru menjelang akhir, seperti itu. Lalu yang ketiga unsur nilai. Nah, unsur nilai ini berkaitan dengan nilai pendidikan, seni, ekonomi, politik, dan budaya, dan adat istiadat. Nah, yang terakhir yaitu ada struktur fisik puisi. Nah, struktur fisik puisi yaitu ada diksi, ada lambang, ada persamaan bunyi, dan ada imaji, ada kata konkret, dan yang terakhir ada ritma. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Dadah.